Suasana hikmat mewarnai prosesi pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Provinsi Lampung. Dalam kegiatan ini, Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang APEDNAS Kabupaten Tanggamus. Bertempat di Bukit Mas Resto Jalan Raden Imba Kusuma, Bandar Lampung, pelantikan pengurus DPC APEDNAS dari 15 kabupaten kota di Lampung digelar pada Rabu sore 12 November 2025. Salah satunya Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi yang menjadi ketua APEDNAS di wilayahnya. Sebelumnya pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah APEDNAS Provinsi Lampung juga telah dilaksanakan. Rahmat Mirzani Jausal resmi menduduki posisi Ketua DPD dan dilantik langsung oleh Ketua Pengawas DPP APEDNAS yang juga merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Reda Mantovani. Dalam kegiatan ini, para ketua dan pengurus yang dilantik diharapkan mampu menjadi saluran aspirasi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta menopang fungsi BPD sebagai mitra pemerintah PEKON atau desa dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor. Dalam sambutannya, Ketua DPD APEDNAS Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak seluruh pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk selalu kompak, solid dan berperan aktif mengawal program pemerintah, baik program pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Ia menekankan APEDNAS memiliki peran strategis dalam menjaga sinergitas antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, terutama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, dan profesional. Rahmat Mirzani juga menegaskan kolaborasi menjadi kunci maju dan mandirinya desa. Menurutnya, BPD adalah garda demokrasi di tingkat desa, sehingga kelembagaan yang kuat dipadu pengawalan yang tepat akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dilantiknya Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi sebagai Ketua DPC APEDNAS Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat menghadirkan kekuatan baru dalam membangun sinergitas pemerintah daerah dan BPD. Baginya, peran BPD bukan hanya menyalurkan aspirasi, tetapi juga menjadi mitra kunci dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan di seluruh PEKON. Keterlibatan APEDNAS di tingkat kabupaten diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan, edukasi, dan penguatan kompetensi pada anggota BPD. Sejumlah program strategis di tingkat desa diharapkan dapat dikawal lebih efektif oleh APEDNAS, termasuk pengelolaan anggaran desa, perencanaan pembangunan, hingga pembentukan regulasi di tingkat PEKON yang selaras dengan kebijakan daerah. Melalui kepemimpinan yang baru, APEDNAS Tanggamus menargetkan adanya penguatan peran BPD, peningkatan pemahaman hukum dan administrasi, serta pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Dengan terlantiknya pengurus di seluruh kabupaten kota di Lampung, APEDNAS diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola desa. Sinergi, kolaborasi, dan transparansi diharapkan mampu mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan lebih sejahtera. Penandatanganan diawali oleh Ketua DPD APEDNAS Provinsi Lampung. Penandatanganan oleh Sekretaris Jenderal. Penandatanganan oleh Ketua Umum DPP APEDNAS. Penandatanganan oleh Ketua Dewan Pengawas DPP APEDNAS. Penandatanganan selesai. Ketua Dewan Pengawas DPP APEDNAS kepada Ketua DPP APEDNAS Provinsi Lampung. Kita beri aplaus bersama.
penyerahan bendera Pataka selesai, berkenan tetap tinggal di tempat Ketua Dewan Pengurus DPP Apetnas, dan Pengurus DPC Apetnas Kabupaten Kota dipersilakan kembali ke tempat. Acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS antara Ketua DPC Apetnas dengan Kejari seprovinsi Lampung. Untuk itu kami mengundang Kejari DPC Kabupaten. Pak Sekjen, Pak Aditya, semoga Apetnas ini menjadi wadah untuk desa kita maju dan membangun kota Provinsi Lampung. Bapak Kejati, mohon bimbingan teman-teman Kejari Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Bangga dan haru Pak Bupati, Bu Wali hari ini dalam waktu 7 hari saya diperintahkan oleh Pak Jamintel melalui Pak Ketum, dan alhamdulillah Pak Gubernur mensupport yang luar biasa. Hari ini kita bisa berkumpul. Terima kasih semua, semoga niat baik kita, tujuan kita memajukan Provinsi Lampung bersama Gubernur Lampung dan Bapak Presiden Prabowo Subianto maju terus, berjaya terus, sukses selalu. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh saya ulang sekali lagi agar semangat, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apeknas harus bahagia. Jadi harus keras menjawab yang mohon izin. Salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan mari kita bersama-sama mengucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang tercinta, yang terhormat, yang ada kami Bapak Prof. Dr. Veda Mantovani, Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung sekaligus Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau disingkat Apeknas. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih Ayahanda. Yang terhormat dan juga yang kami cintai Kakanda, Bapak Gubernur Lampung, Bapak Haji Rahmat Mirzani, Kakanda, kami juga terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan dan berkenan menjadi Ketua DPD Apeknas Lampung. Dan mohon tepuk tangannya sekali lagi. Ini adalah SK yang paling istimewa. Karena dalam perjalanan berdirinya Apeknas, saat kami mohon petunjuk kepada Bapak Ketua Dewan Pengawas, Bapak Prof. Veda Mantovani dan juga Bapak Ketum, ini nomor SK-nya berapa untuk Lampung? Beliau menjawab, istimewa Pak Gubernur. Boleh tepuk tangannya lagi, beliau istimewa. Dan ini insya Allah akan menjadi role model, contoh ke depan untuk provinsi-provinsi lain dalam rangka Apeknas menjaga desa. Tentunya bersama Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejari, dan seluruh APH. Terima kasih juga Kakanda saya, Om saya juga ini, Pak Haji Thomas Rizka. Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, serta 7 hari yang saya rasa mungkin tidak tidur ya, membuat terwujudnya kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Pak Haji Thomas. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk Pak Haji dan keluarga, sehingga berkenan Pak Gubernur dan seluruh bupati yang hadir di sini juga mohon tepuk tangannya. Dari Kakanda kami Ketum Pak Indra Utama, Ketum Apeknas, terima kasih sudah mendirikan Apeknas sebuah visi masa depan Indonesia harus maju melalui desa. Pak Kajati, Pak Danang, terima kasih Pak. Mohon dibimbing, mohon kami selalu dibantu dan untuk diawasi juga Bapak. Karena Apeknas tidak lain adalah pembantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membangun desa menata kota.
Pak Dirintel, Pak Sugeng, terima kasih Pak. Kemudian dari perwakilan dari Pangdam, dari Kodam, terima kasih, selamat datang. Dan juga perwakilan dari Polda, terima kasih. Kemudian tadi saya lihat juga, Ibu Kajari, Bapak Kajari yang hadir, luar biasa. Mohon dukungannya karena Apeknas tidak akan bisa berjuang sendiri. Sebelum saya mulai membacakan SK yang dengan nomor istimewa, saya izin pelatih yel-yel. Boleh Bapak dan Ibu? Sehingga nanti kalau sudah dilantik, sudah dikukuhkan, sudah hafal ya. Jadi ketika Pak Gubernur selaku Ketua DPD Apeknas Lampung, yel-yel Bapak dan Ibu udah hafal sebagai Ketua DPC dan anggota DPD. Boleh kita coba? Boleh? Boleh. Yang pertama, ketika kami teriakan Apeknas, mohon dijawab jaga desa. Yang kedua, kami teriak Apeknas, mohon dijawab bahagia. Yang ketiga, kami mengucap Apeknas Indonesia, mohon dijawab maju, maju, maju. Bisa? Terima kasih. Terima kasih Ayah Hada, saya tahu Ayah Hada selalu menertawakan. Terima kasih, kita coba. Apeknas jaga desa. Apeknas bahagia. Apeknas Indonesia maju, maju, maju. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih juga untuk Ketua Harian kami, Pak Ketua Harian DPD Lampung, Pak Kadis dan seluruh Kadis Provinsi Lampung yang hadir, Pak Sekjen Sekretaris DPD Lampung, Pak Kiai Hanapi, mana di Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Dan tentunya seluruh panitia dari Bukit Mas yang hadir dan membantu, Pak Wakajati, terima kasih Pak. Terus dari Kejaksaan Agung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Apeknas Indonesia, DPP, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indonesia. Surat keputusan nomor istimewa garis miring SK, garis miring DPP, Apeknas, garis miring bulan 11, garis miring 2025 mengenai pengesahan susunan pengurus Dewan Pengurus Daerah DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030. Menimbang, mengingat, menetapkan dibuat di Jakarta pada tanggal 10 November 2025. Garis miring 11 garis miring 2025. Tanggal 10 November 2025 dan SK nomor 01 SK DPD Lampung garis miring 11 garis miring 2025 tanggal 11 November 2025. Kami selaku Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai Dewan Pengurus Daerah DPD dan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030. Dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang dipercayakan kepada saudara-saudari untuk mengibarkan panji Apeknas di seluruh provinsi Lampung. Dalam menjalankan tugas organisasi agar seluruh jajaran pengurus bersatu dan bekerja bersama-sama, terpadu secara kolektif, serta penuh rasa tanggung jawab dalam menggali, mengembangkan sumber daya manusia untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat sesuai moto Apeknas, bangun desa, menata kota di Provinsi Lampung. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, agama, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apeknas juga akan meluncurkan lomba film pendek dengan tema Jaga Desa, Jaga Indonesia. Program ini bertujuan membangun komunikasi publik dan dari desa dan berorientasi melalui film yang bercerita. Sebagai model pembinaan yang kreatif, modern, dan mudah dipahami, film ini akan menjadi pembangunan pengawasan desa
Kita berharap dari Lampung akan lahir kisah-kisah inspiratif menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, selamat bertugas kepada pengurus DPD Apetnas Provinsi Lampung. Selamat kepada Bapak Gubernur Pak Rahmat Mirzani Jausal sebagai Ketua DPD Apetnas Lampung, dan kepada para Bupati se-Provinsi Lampung sebagai Ketua DPD Apetnas yang baru dikukuhkan. Mari kita jadikan Lampung sebagai Center of Excellence Reformasi DPD se-Indonesia. Bersama Apetnas, DPD bukan lagi sekedar stempel musyawarah desa, tetapi pilar demokrasi dan pengawas kebijakan pemerintahan desa. Melalui MOU dan Ketua DPC dan juga para bupati dalam program Jaga Desa, kita yakin pengawasan program strategis nasional di Provinsi Lampung akan berjalan sesuai harapan. Pak Kajari, Pak Bupati sebagai ketua DPC yang hari ini sudah melakukan MOU dapat berinteraksi langsung dalam menjalankan tupoksi dan programnya secara langsung dengan anggota DPD yang ada di desa-desa. Sebagai catatan, izin Pak Bupati kalau ada salah koreksinya, di Provinsi Lampung terdapat hampir 2.604 desa dengan sekitar 18.500 anggota DPD yang siap diberdayakan untuk mendukung program pemerintah dan memperkuat pengawasan dan pembangunan desa. Terakhir, saya tadi dengar ada yang buka pantun, izin saya tutup dengan pantun. Kita minta cakepnya. Pergi ke pasar membeli buah dan sayuran. Dibuat jus pagi biar kuat dan perkasa. Tugas BPD adalah legitimasi, inspirasi dan pengawasan agar keputusan musyawarah desa dirasakan rakyat di desanya. Terakhir, singgah sebentar ke Teluk Betung melihat mercusuar di malam hari. Lampung membangun bukan hanya gedung, tapi masa depan rakyat agar hidup lebih bernilai tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, anggota Forkopimda yang mewakili Ketua Umum Apetnas Insinyur Haji Indra Utama MPWK, Dewan Pembina DPD Apetnas Lampung Bapak Haji Thomas Rizka, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bupati dan Wali Kota yang hadir mewakili Kejari se-Provinsi Lampung, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, dan para hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul pada acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD dan DPC Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Daerah Desa Nasional atau Apetnas Provinsi Lampung periode tahun 2025-2030. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Apetnas Provinsi Lampung yang baru saja dikukuhkan. Semoga saudara-saudara semua dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi dan semangat pengabdian kepada masyarakat desa serta pembangunan desa daerah yang kita cintai. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Daerah atau BPD yang hadir, serta kepada pengurus Apetnas Provinsi Lampung yang baru saja kita kukuhkan. Sebagai Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu, BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan sistem demokrasi di tingkat desa. BPD bukan hanya sebagai lembaga yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, tapi juga menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.
Keberadaan Apetnas sebagai wadah bagi para anggota BPD di seluruh Indonesia, termasuk di Lampung, sangat penting dalam memperkuat koordinasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Di hadapan saya ini bupati-bupati ya paham, kita paham ya, kepala desa, bagaimana kepala desa dan BPD ya. Hampir sebagian besar BPD di seluruh provinsi Lampung ini ya ada namanya aja, nggak punya fungsi, ada fungsinya tapi tidak bisa melakukan apa-apa ya, terhadap kepala desa. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Ya, akhirnya yang terjadi ya, banyak sekali penyimpangan, banyak sekali kepala desa yang bermasalah dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan di pemerintahan desa. Ini terjadi bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga saya melihat gubernur, ada DPR, ya, maka gubernur dan DPR ini saling, ya, DPR mengawasi gubernur, akhirnya seiring waktu kualitas kepemimpinan, kualitas eksekutif itu meningkat. Begitu juga di DPR. Bupati ada DPR, begitu juga ya, seiring waktu ya, kualitas kepemimpinan, kualitas pemerintahan itu meningkat karena ada fungsi dua ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, udah puluhan tahun ya, pemerintahan desa ya, kita selalu melihat hal-hal yang sama setahun ya. Nah, susah sekali melihat ya, ada ya, harusnya kan ada 2.400 desa, ada 2.400 kepala desa yang bertahun-tahun menjadi pemimpin kepala desa. Harusnya ada peningkatan kualitas dalam kepemimpinan, peningkatan kualitas dalam pengaturan, peningkatan kualitas dalam tata kelola. Tapi karena kurangnya fungsi pengawasan dari desa itu sendiri, ini menyebabkan tidak ada peningkatan kualitas. Toh kita sadar dengan ada pengawasan, lembaga yang mengawasi tentunya ini akan ikut memperbaiki fungsi. Bapak Ibu sekalian, selain itu kita juga tahu ya, Bapak Ibu sekalian, bupati tentu di saya ini yang paling banyak mengadukan itu masyarakat mengadukan ini pertama mengadukan jalan rusak di Provinsi Lampung, Jamintel. Ya. Tapi nomor 2, nomor 3 yang paling banyak itu adalah warga mengadukan kepala desanya. Ini lucu nih, mulai kepala desanya ganti mobil diaduin, dicurigai, kepala desanya pesta dicurigai, diadukan gitu. Ada yang ya, macam-macam ya, ada yang aduin kepala desa saya begini begitu, ini banyak sekali gitu. Ini kan artinya apa ya, warga tidak di setempat tidak tahu mau mengadu kemana gitu. Mereka hari-hari beda. Kalau kita bupati atau apalagi gubernur, ya, warga nggak melihat kita tiap hari Pak. Ya, gubernur juga, apalagi gubernur, warganya nggak pernah melihat gubernur gitu. Tapi kalau warga di desa itu warganya melihat tiap hari kepala desanya. Kalau desanya nggak pernah di rumah, nggak pernah di kantor, warganya tahu. Cuman karena nggak tahu mau mengadu kemana, akhirnya gitu. Dan ini membuat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa itu, kepada pemerintahan desa itu berkurang. Ini ada yang lucu, ada Mindel. Jadi minggu kemarin ada KPK hadir, ketua KPK hadir di sini. Ya lucunya itu, masyarakat tuh rame-rame mengadukan kepala desanya, kepala desanya. Ini tumben nih, ada yang mau ngaduin gubernur apa bupatinya, alhamdulillah. Ya. Jadi 2 minggu yang lalu teleponan sama Pak Jamintel ya, menawarkan ini kita mau buat ini, kita akan kawal pembangunan desa. Saya sangat setuju sekali Bapak Ibu sekalian, karena memang harus ada yang kita benerin di desa ini. Kalau enggak semua Bapak Ibu sekalian, tadi saya baru cerita, tahun ini aja anggaran pemerintah pusat itu bikin, kalau dari MBG aja 7 triliun. Dari MBG 7 triliun, dari PKH itu 7 triliun, dari koperasi mungkin sekitar 6 atau 7 triliun semua lagi. Itu kira-kira hampir 20 triliun di Provinsi Lampung.
20 triliun itu Bapak Ibu sekalian, hampir 5% dari PDRB. 5% dari PDRB. Jadi kalau kita 483, 500, jadi 20 triliun itu berarti kan 500 triliun. 20 triliun, tumbuh 3%, 4% itu dari dana pemerintah pusat Pak yang diturun ke daerah. Dan itu turunnya ke desa Bapak Ibu sekalian. Bupati-bupati kan nggak ngeliat ada dana MBG, ada dana PK Bansos, ada dana koperasi, itu semua ada di desa-desa. Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan oleh Pak Presiden adalah ketika anggaran ini turun, ya, ini menjadi perputaran ekonomi yang maksimal. Jadi kalau dia turun 20 triliun, kalau dia mutar, itu bisa muter Pak, bisa sampai ke 30, 40, 50 triliun kalau putarannya maksimal. Nah, bagaimana bisa memutar, bisa melipat dan lain-lain itu dengan tata kelola, dengan tata kelola, dengan pengaturan. Siapa yang mengatur ini Bapak Ibu sekalian? Karena uangnya di desa, tentu dibutuhkan kepala desa yang bagus, kepala desa yang mengerti. Saya melihat ada beberapa kepala desa yang mengerti Pak Jaminal. Mengerti ini adalah peluang untuk desa dia, peluang untuk desa dia. Ada beberapa desa, percontohan desaku maju namanya di Provinsi Lampung, itu desa kepala desa pintar sekali, bagus, kreatif sekali, dia mengerti sekali, dan dia mengembangkan, dia memanfaatkan uang yang masuk ke desa itu menjadi putaran ekonomi yang bagus, sehingga desanya dengan uang itu serapan tenaga kerjanya meningkat, putaran ekonominya meningkat, dia sudah bangun industri kecil di desanya dan lain-lain. Tapi ada juga kepala desa yang nggak ngerti, akhirnya putaran intervensi pemerintah pusat ke desa tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi di desa itu sendiri, malah balik lagi ke kota. Padahal harapannya Presiden kita, Bapak Ibu sekalian, ekonomi ini tumbuh dari bawah atau bottom up ekonomi. Sistem ekonomi kita kan berubah dari atas ke bawah, dan ini dari bawah ke atas. Apakah cukup berhenti di sini? Saya Jumat kemarin benar-benar terlibat ya Pak Presiden. Ke depan lebih banyak lagi. Akan ada dibangun peternakan ayam setiap desa. Karena harga ayam naik, Pak Prabowo minta ayam itu ada di desa, jagungnya di desa, buat pakannya itu di desa. Akan dibuat lagi kolam ikan di setiap desa. Akan dibuat lagi sekolah terintegrasi di setiap kecamatan, yang ada domnya, yang ada lapangan sepak bola, yang ada lapangan basketnya, ada aulanya besar. Mungkin ada 200-300 miliar satu sekolah di setiap kecamatan. Akan lagi dibuat lagi industri-industri kecil yang menghilirisasi komoditas di desa. Itu dibantu di semua desa-desa. Nah, Ibu sekalian, ini adalah visi yang luar biasa. Kalau ahli-ahli ekonomi mengatakan kalau ini berjalan dengan baik, tumbuhnya akan sangat luar biasa, sustainnya akan besar. Keinginan Pak Presiden itu adalah kita swasembada. Bukan Indonesia yang swasembada, tapi swasembada itu dimulai dari desa, swasembada dari kecamatan, setelah desa swasembada, kecamatan swasembada, kabupaten swasembada. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, programnya bagus, uangnya ada, ya, tapi yang menjaga ini, kalau bupati-bupati ya, ini luar biasa Pak Jamintel, ya. Ada yang lulusan Inggris, ada yang alumni, ada birokrat, ya kualitasnya luar biasa semua kalau bupati-bupati. Tapi kita ingin kepala desa juga itu punya kualitas yang bagus dalam mengambil kesempatan ini, dan ini harus dimulai dengan pengawasannya. Maka saya sangat berharap. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, tim iNews melaporkan.